Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda, saya Rizaldi. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana cara Anda menggunakan form GPS Simulator. Eh, Formnya berbasis Excel, base dengan dilengkapi dengan complicated kalkulasi yang saling link satu sama lain, sehingga mempermudah kita untuk mempertimbangkan dan membuat strategi financial planning untuk masa-masa pensiun. Karena sebagian orang banyak mencoba menghitung secara detail, namun masih banyak hal-hal yang terlewatkan dan tidak nyambung satu sama lain. Ya, dan akhirnya cash flow-nya uh, boleh dibilang berantakan. Ya. Nah, ini kita bantu dengan aplikasi seperti ini. Sangat kompleks, tapi input datanya untuk dioperasikan lebih mudah. Ya. Bapak Ibu bisa lihat aplikasi ini terdiri di sini ada di sini ada pedomannya. Bagaimana cara kita menginput data dan mengoperasikan aplikasi ini. Yang kedua adalah tempat di mana kita mengelola data kita. Ya, di sini kita bisa lihat di bagian paling atas, ya, headline-nya. Di sini akan terlihat saat ini tahun 2025 ini adalah tahun akan terisi secara otomatis, ya. Dan Bapak Ibu hanya menentukan tahun pensiunnya kapan gitu. Ya. Ya, di sini kita beri contoh tahun 2027, ya. 2027 artinya di sini segala perhitungan berdasarkan tahun pensiun 2027 gitu. Sistem akan uh, apa namanya? Membuat perhitungan berdasarkan tahun ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ganti menjadi saya mau pensiun rencananya tahun 2028 gitu, ya. Ya, data ini pasti akan berubah semua gitu, ya. Contoh kita enter, ya, sistem akan berubah semua, ya, secara otomatis. Baik, kita kembalikan ke 2027, ya. Nah, di sini komponen yang lain adalah yang utama adalah pemasukan. Pemasukan ini juga ini bagian atas terus sampai 20 tahun ke depan, ya. Itu akan dihitung secara otomatis. Kita tidak perlu mengisi kolom yang ini. Di sini yang perlu kita isi adalah segmen-segmennya dari pemasukan, yaitu pemasukan dari kepala keluarga misalnya, ya. Pertama yang poin nomor satu adalah kenaikan salary dan salary itu sendiri. Berapa besar gaji kita dan berapa kenaikan tiap bulan yang diekspektasi. Karena sekarang kan tahun 2025, jadi kalau Anda mau hitung sampai 2027, ada kemungkinan kenaikan salary sekian persen per tahun. Tiap perusahaan dan tiap orang berbeda-beda, ya. Jadi ini faktor Anda yang harus diisi secara manual, ya. Begitu juga dengan salary Anda, ya. Sistem tidak akan tahu, ya. Hanya Anda yang tahu mengisi di rumah, gitu. Kemudian apalagi yang harus Anda input data di sini adalah income tambahan lain. Kalau income tambahan lain per tahunnya Anda punya usaha dan Anda dapat income tambahan per bulan misalnya 5 juta, ya, artinya satu tahun income tambahan Anda adalah 60 juta. Ya. Kalau sebulannya 10 juta, artinya setahun income tambahan Anda 120 juta. Ya, itu Anda input manual di sini. Ya, tiap tahun, ya. Ya, Anda bisa copy paste sampai ke sebelah kanan sampai 20 tahun yang berikutnya. Kalau memang income tambahannya stabil terus gitu, ya. Oke. Kemudian income tambahan lagi bisa berupa THR atau bonus karena Anda masih bekerja 2 tahun lagi misalnya. Kalau karena Anda sekarang kan tahun 2025, Anda ekspektasinya adalah tahun 2027. Artinya 2 tahun lagi Anda ada kemungkinan dapat bonus. Jadi Anda jumlahkan dengan income tambahan tadi, ya. Tapi kalau Anda nggak punya income tambahan, yang ada hanya THR dan bonus, ya. Yang tahu berapa kalinya itu hanya Anda, ya. Misalnya dua kali gaji, THR satu bulan gaji, bonus satu bulan gaji, artinya 2 kali bulan gaji, ya. Nah, ini Anda penghasilan gaji bulanan Anda kali 2 dapatnya 50 juta Anda input manual di sini, ya.
Kalau 3 bulan gaji, ya Anda input 75 juta. Contohnya begini, 75 tuh ya. 0000-nya tidak usah dipakai koma, titik koma ya, langsung aja ya. Nah, ini akan berubah semua ya. Anda bisa tinggal copy paste gitu. Isi manual. Misalnya setelah pensiun ada income tambahan, misalnya dapat penghasilan setelah pensiun misalnya 2 tahun setelah pensiun Anda punya penghasilan 10 juta per bulan. Artinya 1 tahunnya 120 juta ya. Anda bisa tambahkan sini 120 ya. Itu otomatis income masukan akan bertambah kelihatan di sini langsung dibaca ya. Nah, kalau income tambahan ini Anda ekspektasi bisa terus-menerus stabil dan konsisten, Anda tinggal copy paste manual juga sampai 20 tahun ke depan ya. Tergantung daripada income tambahan berapa yang Anda dapatkan gitu ya. Dan ini setiap ada bisnis Anda bisa masukkan laporannya tiap tahun di input data di sini ya. Baik, kita kembalikan lagi 0 ya. Kemudian untuk pasangan kalau memang ada sama caranya Anda memasukkan datanya seperti yang di atas ya, seperti dengan kepala keluarga ya. Baik, saudara-saudara, saya teruskan kelompok B, perencanaan pengeluaran ya. Di sini ada beberapa elemen, elemennya banyak sekali. Pertama, elemen rutin keluarga, kebutuhan rutin keluarga, kemudian biaya perawatan kesehatan ya. Kemudian ada biaya pendidikan anak-anak sekolah ya. Kemudian juga anggaran pernikahan anak juga kita dimasukkan di sini ya. Anggaran Anda beribadah untuk spiritual ya, zakat, korban, umroh dan lain-lain ya. Anggaran untuk Anda modal usaha. Kemudian anggaran bagi Anda untuk melakukan investasi, tahun keberapa Anda melakukan investasi ya. Dan macam-macam pengeluaran lain yang bisa Anda lihat di sini sampai poin 17 ya. 17. Kemudian yang kelompok C yang terakhir adalah kelompok aset. Di sini ada aset yang produktif, ada aset yang memiliki nilai bertumbuh ya. Dan ada aset yang memiliki nilai yang mengalami depresiasi. Artinya nilainya akan berturun dari perjalanan tahun gitu. Baik, kita bahas lebih detail tentang macam-macam pengeluaran ya. Pertama, untuk rutin keluarga, kebutuhan rutin seperti kebutuhan rutin dapur, biaya belanja anak-anak ya. Anda bisa isi terserah berapa Anda. Contohnya di sini kita pasang angka 5 juta per bulan, tergantung dari kondisi keluarga masing-masing ya. Dan ini hanya contoh ya. Kemudian listrik, kebersihan, satpam dan lain-lain kita pasang segini. Kemudian asisten rumah tangga dan driver kalau ada pasang sini. Total semua pengeluaran rutin itu adalah 8,5 juta per bulan. Dan ini per tahunnya udah dihitung secara otomatis. Begitu juga dengan biaya perawatan kesehatan ya. Satu kepala keluarga mungkin butuh vitamin, olahraga, untuk peralatan olahraga, ke dokter ya, dan lain-lain butuh sebulan rata-rata 1 juta. Pasangan kita juga demikian, mungkin mereka juga butuh pasangannya juga butuh 1 juta atau ke salon dan lain segala macam. 1 bulan rata-rata rutin ya. Kemudian anak-anak juga demikian. Kemudian asuransi kesehatan. Sekarang ini kalau BPJS itu satu orang sekitar 150.000. Kalau Anda punya anggota keluarga yang masih dalam tanggungan 3 orang, anak 450, Anda berdua pasangan 5 orang, jadi 750 ya. Dan Anda juga bisa tambahkan di sini. Jika Anda ingin menambah asuransi lain, contohnya misalnya asuransi swasta, ya, per bulannya berapa Anda bayar preminya, Anda bisa masukkan di sini. Jadi per tahun akan dihitung secara otomatis. Ya. Kita hapus lagi.
Kemudian biaya pendidikan. Biaya pendidikan di sini termasuk biaya pendidikan kepala keluarga. Ya, mungkin bapaknya ingin mengikuti pelatihan untuk ingin menjalankan sebuah bisnis. Ya, misalnya untuk ikut pelatihan program yang biaya paketnya sekitarnya misalnya sekitar 5 juta rupiah, dan bapak ini ingin melakukan pelatihan setelah dia pensiun, setelah mereka punya waktu banyak, ya, tahun 2027, ya. Dan ambil satu paket. Di sini udah otomatis tertulis tahun 2007. Ya misalnya 2028 ya, tinggal ganti tahun, uh, dia akan berpindah secara otomatis. Ya, ya kita kembaliin lagi. Dan begitu juga bapak-bapak juga mungkin membutuhkan alat atau tools untuk mendukung proses pembelajaran, ya. Dianggarkan di sini bisa 1 juta atau 5 juta. Ya, ya. Tahun 2026 ya. Oh, satu aja, satu paket ya. Ya, 5 juta, 5 juta ya. Kemudian ibunya juga demikian, mungkin ibu-ibu pengen ambil kursus kuliner dan membeli peralatan yang dibutuhkan untuk buka usaha kuliner misalnya. Ya, sama gini. Dan ini buat peralatannya. Ya, tahunnya bisa diganti kapan aja. Jadi semua ini bisa dirancang sedemikian rupa untuk pada tahun keberapa kita bisa pasang anggaran ini supaya lebih aman dan link dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga tidak menumpuk pada waktu-waktu tertentu apabila kita melihat uh, visualnya secara menyeluruh ya. Kemudian kita masuk ke biaya sekolah anak-anak ya. Misalnya anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Di sini kolom putih yang akan diisi oleh Bapak Ibu. Anak pertama sekarang posisi kuliahnya di tahun keberapa? Ya. Kalau anak pertama di sini ada SD, dia udah lewat, kosongkan saja, biarkan seperti ini, kasih angka 0. Kalau diberi angka 0 dia bentuknya seperti ini, dan kosongkan. Dia sekarang misalnya kuliahnya sudah berjalan dan tinggal sisa 2 tahun lagi. Jadi yang sisa tahunnya yang kita tulis di sini 2, kita tulis 2. Artinya kalau kita tulis 2, tahun 2027 dari sekarang dia selesai kuliahnya. Tapi kalau dia 3 tahun, kita tulis tahun 2028 dia baru selesai ya. Ini kita bisa lihat biaya yang dibutuhkan masih tetap berlangsung sampai tahun 2028. Jadi kita kembalikan lagi 2, dia akan balik lagi ya. Dan kolom yang sebelah kanan Bapak Ibu diperlukan untuk mengisi kolom ini, karena di setiap daerah biaya sekolah untuk SD per semesternya itu beda-beda ya. Bapak Ibu bisa input manual diganti sesuai dengan kondisi di tempatnya masing-masing ya. Ya, di sini juga ada untuk kos dan belanja bulanan, terutama untuk anak-anak yang kuliah ya. Di sini kolomnya diisi manual. 1 bulan anak-anak biaya kosnya berapa, biaya hidupnya berapa, dikalikan 12 ya, 1 tahun. 1 tahun katakanlah misalnya 30 juta. Ini hanya contoh, untuk di kota-kota tertentu nilainya mungkin berbeda ya. Bapak Ibu bisa ganti. Dan ini angka biaya ini anggarannya akan mengikuti biaya kuliah yang dibutuhkan sampai tahun dia kuliah ya. Dan begitu juga dengan anak kedua. Bapak Ibu mungkin anaknya masih SMA kelas 3, sehingga kuliahnya masih full 5 tahun, masih membutuhkan ya. Dan angka ini juga direview kembali, di input sendiri, karena kalau anak kedua ini mungkin sekolahnya di kota yang berbeda ya. Dan biaya kuliahnya per tahun juga maksud biaya hidup mereka, kos dan biaya hidup mereka direview juga sesuai dengan kotanya ya. Anak ketiga juga demikian, sama ya, masih SMP, baru masuk SMP 3 tahun lagi
SMA otomatis 3 tahun lagi, kemudian kuliah juga demikian. Kemudian disesuaikan di mana rencana dia kuliah nanti, gitu. Ya. Dan mungkin yang paling kecil mungkin Bapak Ibu ingin ya satu kota dengan orang tuanya ya, mungkin ini akan bisa dikosongkan ya. Ya mungkin kosong sih enggak ya, mungkin akan jauh lebih kecil ya. Ini untuk biaya sekolah anak-anak. Kemudian untuk kelompok anggaran pernikahan anak. Nah, ini adalah case yang kadang-kadang di luar dugaan. Tidak ada yang bisa memprediksi tentang ini. Nah, tapi juga akan mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan orang tua dalam mempersiapkan ini. Kalau uh, perencanaan ini bisa ditanggung oleh anaknya sendiri, banyak juga anak-anak yang uh, dia sendiri yang menanggung, setelah kerja dia akan membiayai sendiri ya. Dan ada juga yang masih di backup oleh orang tuanya ya. Karena kita juga nggak ngerti kedepannya anak ini uh, kehidupannya seperti apa, mampukah dia membiayai perkawinannya sendiri, atau perlu kita siapkankah dari sekarang. Nah, ini adalah kita bisa mendesain dari sekarang. Tidak apa-apa, kita coba desain saja dulu. Nanti kelemahannya di mana kita bisa lihat di grafik balance nanti. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu. Ya, misalnya untuk anak pertama tadi, dia selesai kuliah tahun 2027 ya, ini 2027 ya, mungkin 3 tahun setelah itu dia menikah. Ya, Bapak Ibu tinggal tulis di sini ya, 2030 dia menikah, Bapak Ibu memberikan anggaran buat dia 150 juta rupiah ya. Sehingga di sini akan terpasang angka pada tahun 2030 sebesar 150 juta rupiah. Ya mungkin lebih cepat ya, 2028 ya, tahunnya Bapak Ibu ganti, dia akan berubah dan bergeser sendiri ke tahun yang lebih cepat ya. Mungkin 1 tahun setelah itu dia menikah ya, mau nggak mau kita harus bantu untuk siapkan biaya untuk itu. Bisa kita masukkan di sini ya. Dan anak kedua juga demikian, tentunya anak kedua setelah kuliah berapa tahun setelah itu, karena waktunya cukup lama, tahun 2035, mungkin biayanya tidak seperti sekarang, pasti akan lebih mahal ya. Nilainya juga akan naik karena inflasi. Kemudian juga sampai anak ketiga ya. Nah, Bapak Ibu, ini sangat bisa dimufakatkan lagi dengan keluarga ya. Apakah semuanya ini Bapak Ibu sendiri yang mendesain atau dibicarakan dengan anak-anaknya nanti ya. Oke, sekarang kita masuk tentang poin nomor 5. Poin nomor 5 ini adalah tentang zakat ya, korban, umroh, dan lain-lain. Di sini Bapak Ibu bisa masukin secara manual ya. Kalau zakat korban yang rutin korban itu tiap tahun ya, minimum satu kambing itu 4 juta ya sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa masuk input 4 juta. Dan di sini mungkin ada tambahan khusus menjadi 84 juta, dihitung secara manual. Kalau kita ingin umroh bersama pasangan berdua, itu biayanya sekitar, kalau berdua sekitar 80 juta ya, dan ditambah dengan korban 1 atau korban 2 ya. Terserah Bapak Ibu menulis secara manual dan memasukkan ke dalam anggaran ini di tahun 2028 ya. Oke, kemudian ada modal income tambahan. Modal pengeluaran untuk modal usaha untuk mendapatkan income tambahan ya. Misalnya Bapak Ibu, oke, tahun 2002 pensiun 2027, 2028 Bapak Ibu ingin buka usaha kuliner kecil-kecilan ya. Mungkin modalnya ya untuk mendapatkan income tambahan. Modalnya bisa Bapak Ibu tulis di sini ya. Misalnya butuh 100 juta atau 50 juta.
Bapak Ibu bisa masukkan di sini dengan berharap income tambahan tiap bulan dari usaha ini mungkin tahun depan baru mulai kerasa ya. Di sini Bapak Ibu bisa masukin di sini sebagai income tambahan. Apabila income tambahannya itu 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan, artinya 1 tahun income tambahan yang Bapak Ibu dapat 120 juta. Ditulis manual di sini. Ya. Setiap tahun ya. Nah, income tambahan ini sebagai usaha yang kita investasikan, katakanlah 50 juta terlalu kecil, 100 juta. Ya, bisnis kuliner misalnya ya. Ini hal-hal yang kita rencanakan untuk mendapatkan income tambahan 10 juta per bulan tadi yang di atas. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin pengen beli investasi, misalnya ingin beli apartemen untuk disewakan supaya dapat income tambahan ya. Ini bisa ditulis manual di sini. Bapak Ibu bisa ganti ini, contohnya beli apa gitu. Apartemen ya. Atau bikin kos-kosan. Nah, berapa besar yang dibutuhkan, misalnya 300 400 juta. 400 juta. Nah, ini apartemen beda dengan modal usaha. Modal usaha tidak ada aset yang kita dapatkan, tapi adalah biaya untuk operasional ya, untuk mendapatkan income tambahan sebesar 10 juta. Tapi kalau apartemen ini adalah dalam bentuk aset, dia akan otomatis masuk ke dalam aset list kita. Coba kita lihat di bawah ya. Pada tahun 2029 Bapak Ibu beli aset, harusnya sudah masuk. Ya, betul, sudah masuk di sini. Ini otomatis tertulis berinvestasi aset produktif apartemen ya. Senilai sekian. Nah, aset ini kenaikan nilainya berapa persen per tahun? Bapak Ibu bisa tambah di sini. Ini asetnya bagus, kenaikan investasi asetnya tiap tahun nilai tambahnya menjadi 5% per tahun ya. Jadi dari tahun ke tahun nilai bangunannya, nilai propertinya akan naik terus ya. Baik, oke, kita pakai angka pesimis 3% ya. 3%. Kita kembali lagi ke atas. Oke. Sebaiknya yang modal usaha dan investasi ini kita lakukan setelah kita melihat mengevaluasi secara menyeluruh. Karena kita nggak tahu kritisnya di mana. Sebaiknya ini kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu 0 ya. Ini juga kita kosongkan dulu ya. Nanti kita isi setelah melihat balance secara keseluruhan. Dengan kebutuhan rutin saja, apakah kondisi ekonomi kita sudah cukup sehat atau belum gitu. Ya. Kemudian pajak. Ya, misalnya Anda punya pajak mobil 2, bayar pajak tiap tahun, bayar PBB, tanah-tanah, rumah, punya rumah dan lain segala macam, total semua satu tahun itu Anda bayar misalnya 10,5 ya. Kemudian Anda punya cicilan hutang, barang-barang yang sudah dikonsumsi, tinggal bayar hutangnya saja. Per bulannya kita bayar sebesar ini ya. Kemudian kartu kredit itu melalui kartu kredit ya. Kemudian hutang konsumtif dengan yang lain selain kartu kredit ya. Juga ada yang Anda bayar, harus Anda selesaikan, Anda harus tulis di sini. Nanti ini akan dimonitor oleh sistem ini pada saat Anda dapat tunjangan hari tua, sisa hutangnya ini akan diselesaikan dan dihitung sebagai akan dilunaskan gitu. Nah, ada lagi hutang-hutang cicilan seperti hutang investasi. Mungkin Anda punya cicilan properti ya yang belum selesai. Nah, ini Anda berikan data ke tabel ini, tahun berapa dia selesai. Jika Anda mencicil tiap bulan 1 juta gitu.
supaya nanti sistem akan menghitung nilai aset Anda bertumbuh terus ya, dan dikonversikan dengan aset-aset yang lain. Kemudian IPL, dan Anda punya IPL dan perawatan aset-aset yang tidak produktif ya. Misalnya Anda punya tanah, Anda tetap bayar IPL. Anda punya rumah tapi walaupun nggak dipakai, Anda tetap bayar IPL dan butuh orang untuk merawatnya. Punya kebun luas, Anda harus menggaji orang, dan biaya ini harus diperhitungkan sebagai non-productive cost ya. Nanti ini akan digunakan untuk sebagai analisa dalam membuat suatu keputusan ya. Kemudian maintenance kendaraan ya, biaya bahan bakar yang kita butuhkan dalam 1 bulan ya. Kelihatannya kecil tapi nanti akan berpengaruh secara total terhadap pengeluaran kita. Kemudian pengeluaran sekunder seperti shopping, piknik ya, kuliner dan lain segala macam Anda masukkan. Kemudian di sini yang penting adalah kita mengetahui menghitung pada saat kita hari ini, per hari ini tahun 2025, hutang-hutang yang bersifat konsumtif dari kartu kredit ya, karena kita udah beli ya, udah menikmatin, tinggal bayar sisa hutangnya aja, termasuk juga hutang-hutang dari pihak lain ya. Anda berikan informasi ke tabel ini supaya dia bisa menganalisa akan dilunasi pada saat Anda mendapatkan tunjangan ya, karena ini bunganya gede ya. Jadi diprioritaskan hutang-hutang ini konsumtif diselesaikan pada saat Anda masuk pensiun. Nah, hutang ini biasanya bunganya cukup gede, per tahun berapa persen ya. Anda bisa masukkan informasinya supaya dia dapat memperhitungkan berapa besar hutang pada saat Anda pensiun sisanya. Ya. Nah, di sini ada angka pelunasan hutang yang akan direkomend oleh aplikasi ini. Untuk yang dua ini itu sebesar 142 juta yang harus dibayar, harus Anda lunasi sesegera mungkin agar Anda tidak punya hutang sama sekali ya. Baik, kemudian kita masuk ke kelompok aset. Aset di sini adalah nilai harta, ada 2 macam, aset yang bertumbuh dan aset yang mengalami depresiasi. Aset yang bertumbuh ini adalah seperti rumah, ya, tanah, ruko, atau kalau Anda punya ruko atau apartemen, ya, aset properti dan lainnya. Apalagi emas, saham, ya, dan lain-lain semacam itu. Kalau Anda punya saham, Anda tulis, tambah lagi saham, emas ya, dan nilainya berapa, nilai rupiahnya saat ini berapa ya. Oke, kita hapus lagi. Itu terserah masing-masing yang Anda miliki sebagai aset produktif ya. Dan kemudian ada juga aset yang bernilai depresiasi, nilainya akan turun dari tahun ke tahun. Nah, ini Anda tulis harganya, dan di sini Anda tulis berapa penurunan harga barang itu per tahun. Biasanya kalau mobil rata-rata 7-10% ya. Minus ya. Minusnya minus 7-10%. Ini Anda bisa tulis ya. Nah, di sini yang sebelah kiri ini ada tahun. Kenapa semuanya 2 tahun 2050, 2050 ya. Ini adalah tahun strategis bagi kita untuk mencairkannya. Tapi karena Anda masih belum punya ada rencana mencairkannya, semua masih Anda tetap keep di dalam aset list. Jadi buatlah tahun yang setinggi-tingginya supaya nggak dipotong, supaya nggak dicairkan gitu. Tapi kalau Anda punya rencana, misalnya tanah kosong ini tahun 2019 mau saya cairkan ya. Contohnya, oh di sini tahun 2029 ya, 2029 ya. Di sini kalau tidak dicairkan dia akan 2050, dia selamanya sampai tahun 2050 itu akan masih ada ya. Tapi kalau Anda ingin cairkan dia misalnya tahun 2028 ya, coba kita ganti tahun 2028 ya. Klik
Ya, akan berubah 2029 sudah tidak ada barangnya. Ya, ini tahun 2029 dia masuk ke dalam cash flow kita. Coba kita lihat di bagian cash flow, income tambahan, income penjualan aset ya. Ini ada yang bagian satu sebagai pemasukan kita. Pemasukan aset atau deposito ya, yang kita cairkan itu masuk di sini senilai yang tadi di aset tadi pada tahun 2029 itu ya. Tapi di bawah sudah kosong dan pindah ke atas dalam bentuk liquid ya. Oke. Oke, anggap kita tetap tidak jual dulu, jangan jual dulu 2050 ya. Ya. Dan ini juga mobil tetap, dan ini aset tadi kita belum jadi, nggak jadi kita beli, jadi nggak ada yang masuk di sini ya. Investasi kita masih belum berinvestasi. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, dengan kondisi seperti ini, pengeluaran seperti ini, tanggungan kita seperti tadi, kemudian asetnya nggak kita apa-apain, kondisi keuangan kita seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Wow, Anda pensiun di tahun 2007 ya. Di tahun 2032 ya, itu kondisi cash flow Anda yang warna kuning ya, orange, itu naik, itu sudah menipis ya, kritis, habis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 5 tahun dalam kondisi seperti itu sudah habis, saudara-saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, idenya adalah kita mengurangi pengeluaran ya. Apa yang pengeluaran yang bisa kita kurangi di sini? Contohnya, ya udah pensiun, kita nggak usah pakai sopir, nggak usah pakai pembantu rumah tangga ya. Kita nolkan aja ya, nolnya. Berapa perubahannya kita lihat coba. Oh, lebih panjang ya. Lebih panjangnya 1 tahun, nggak terlalu banyak. Oke. Apalagi yang bisa kita lakukan? Artinya, oke, tanah-tanah yang ada yang tidak produktif di sini lepas saja, karena membebankan biaya untuk tiap tahun kita ada pengeluaran untuk bayar orang untuk ngurusnya cukup besar ya. Ini kita jual tahun 2030 ya, 30 aja kita jual, nggak usah buru-buru. Karena kalau kita lihat di sini ya, kalau kita jual tahun 2030 naiknya cukup bertambah lama. Artinya ini Anda belum ada income tambahan ya. Tanpa income tambahan, uh, oh ya, yeah. Oh, ini income tambahannya sudah ada ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini ya, seadanya ya. Oke, review. Jadi, Bapak-bapak, dengan kondisi yang seadanya seperti ini ya, kita belum ada income tambahan, kita mendesain pengeluaran seperti apa adanya ya. Aset-aset yang ada tetap seperti biasa, tidak kita apa-apakan, tetap kita pertahankan ya. Dengan rencana strategi seperti ini, bagaimana kondisi keuangan kita secara menyeluruh? Kita bisa lihat di balance sheet, di sheet yang bagian ada tulisan balance-nya, kita klik, kita bisa lihat grafiknya. Wow, yang biru adalah pemasukan, ini pada saat kita dapatkan income.
tunjangan pensiun ya. Sedangkan yang merah adalah pengeluaran, tetap pengeluaran seperti rencana strategi di planning kita semula ya. Dan ini adalah nilai aset kita naik pelan-pelan sesuai dengan NJOP ya, mungkin ya, atau nilai pasar, jual pasar pada saat itu dari tahun ke tahun naik. Dan cash flow yang bisa kita cairkan itu uang yang THT itu langsung turun habis drastis pada tahun 2031, itu minus ya, kritis. Jadi berapa tahun bisa bertahan tanpa income tambahan? Kita hitung 1, 2, 3, 4 tahun habis ya. Itu kalau kita tidak ada perubahan sama sekali. Ini kondisi daripada secara menyeluruh tentang keuangan kita setelah pensiun nanti. Jadi dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa lakukan mengurangi pengeluaran ya. Satu, kalau tidak mampu juga pengeluaran kita atur dan kondisinya masih buruk ya, salah satunya adalah bagaimana kita mengelola aset supaya menjadi produktif gitu ya. Yang ketiga adalah dana yang tersedia sebelum kritis itu kita putar mendapatkan income tambahan untuk menjalankan sebuah usaha ya. Coba kita ambil dengan cara pertama tadi, pengeluaran kita atur ya, kita kembali ke database. Nah, contohnya ini pengeluaran banyak sekali. Pengeluaran perawatan kesehatan ya. Ya ini Anda ganti 500 dianggarin 500 ya. BPJS nggak bisa dikurangin karena ini untuk 5 orang. Anda masih punya tanggungan anak 3 dan bersama pasangan, jadi 5 total. Sekian minimum ya ini. Ini di luar asuransi swasta ya. Hanya BPJS ya. Kemudian training, biaya-biaya ini biasanya nggak berpengaruh banyak karena tidak rutin ya. Jadi biarkan saja karena Anda butuh ilmu dan butuh knowledge untuk belajar membuka usaha baru gitu ya. Jadi ini rekomendasi saya, dibiarkan tetap seperti ini ya. Dan biaya sekolah anak juga, pengeluaran sekolah anak tidak bisa lagi, sulit untuk dikurangin. Yang bisa diatur adalah anaknya nanti berkomunikasi dengan anak sekolahnya di mana gitu ya. Kalau mau sekolah di tempat yang bagus ya, konsekuensinya memang harus biaya sekolahnya lebih mahal ya. Ini biaya kuliah antara anak 1, 2, 3 mungkin berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Anda isi manual di sini, mungkin dia ingin sekolah di kota besar tapi biayanya juga akan besar dan biaya living cost-nya juga akan tinggi ya. Dan ini harus Anda perhitungkan sekali dengan secara manual dan input data di sini. Oke. Kemudian pengeluaran ini sebetulnya yang bisa dikurangin adalah biaya pernikahan anak. Nah, ini perlu komunikasi antara Anda dengan keluarga dan anak. Biasanya anak-anak yang sudah bekerja, dia akan berkata biaya nikahnya dia sendiri yang akan siapkan apabila dia sudah bekerja. Tapi siapa yang tahu kondisi anak-anak kita ke depan ya. Anda bisa masukkan angka di sini sebagai jaga-jaga kalau itu bisa. Tapi kalau itu mepet sekali dan tidak ada jalan lain, baru kita ambil hal yang seperti itu ya. Untuk sementara ini kita tinggalkan dulu, dibiarkan saja, artinya kita jadikan sebagai, kita setting dulu sebagai perencanaan kita. Nah, ini utang-utang memang pengeluaran memang sudah harus jalan ya, harus diselesaikan. Kemudian oke. Pengeluaran aja. Jadi yang kita keluarin pengeluaran rutin keluarga, kita lihat hasilnya bagaimana. Oh, nambah sedikit sekali, nggak begitu berpengaruh ya.
Oke, kalau begitu Anda butuh income tambahan, atau kalau mau cepat, Anda ada aset yang paling bawah yang tidak produktif, malah mengeluarkan biaya untuk mengurus tanah-tanah kosong yang tidak eh, produktif. Anda bisa lepas, ya. Yang ini tanah kosong 200 meter. Anda titip ke orang untuk eh, menjaganya, ya Anda lepas karena ada nilai 500 juta yang bisa membantu kebutuhan Anda. Anda bisa masukkan tahun berapa Anda kritis, misal tahun 32, tahun 2030 Anda lepas, ya. Anda tulis tahun 2030, ya. Dengan adanya pelepasan aset ini 2030, Anda bisa lihat sudah kosong, ya. 2031-nya tidak ada, tapi sudah masuk ke dalam cash flow Anda sini. Ya, ini, ya. Oke. Kita lihat balance-nya. Oh, lumayan, ya. Jadi asetnya kelihatan turun, asetnya yang warna hijau turun. Sedangkan ada income warna biru, income pemasukan ada dari tanah kosong yang kita jual, kemudian cash flow-nya naik, ya. Dan ini dengan kenaikan ini membuat cash flow-nya semakin panjang. Bisa bertambah sampai tahun 2033. Apalagi yang bisa Anda lakukan pertama adalah bagaimana Anda mengoptimalisasi aset yang ada ini. Anda tahun 2000 berapa tadi, ya? Tahun 2033, ya, itu udah mulai kritis, ya. Artinya sebelum ini Anda harus ada backup lagi, setidaknya untuk tahun 2031 atau sebelumnya lebih awal Anda mengambil tindakan lebih cepat. Anda bisa melakukan tindakan lebih cepat setelah pensiun. Anda punya waktu, Anda bisa kelola aset yang ada. Ya, ini. Ya, aset ini dianggap sudah hilang pada tahun 2030, ya. Nah, aset ini Anda masih punya aset rumah tapi kosong, nggak dipakai. Anda bisa optimalisasi aset ini, Anda renovasi dan Anda jadikan sebagai tempat kos-kosan atau disewa, ya. Dan tiap bulannya mendapatkan penghasilan katakanlah minimal 10 juta, ya. Ada Anda bikin renovasi sedikit sehingga biaya kos-kosannya Anda bisa terima 10 juta per bulan, ya. Oke, Anda lakukan itu, bisa lakukan dari sekarang pun juga tidak masalah, ya. Semakin cepat semakin baik. Pada saat aset ini sudah tidak dipakai lagi sama anak-anak Anda renovasi dan Anda bikin kos-kosan, ya. Ya, contohnya Anda mulai investasinya di tahun berapa misalnya? Tahun 2027 Anda pensiun 28, atau di sini Anda mulai investasi, ya. 2028 ada investasi supaya trennya tadi bisa lebih panjang. 2000 investasinya untuk renovasi butuh uang berapa, ya? Katakan 100 juta, ya. Ya. 100 juta. Ya. Income tambahan diharapkan di sini adalah 10 juta per bulan, artinya setahun berapa? 120 juta di tahun 2029. Oke. 2029 income tambahan menjadi 120 juta. Kalau per bulannya yang Anda dapatkan bersih 10 juta per bulan. Ya, 10 juta per bulan dari misalnya 4 kamar, 3 kamar gitu, ya. Ya. 3 petak atau 4 petak, ya. Ya. Sekarang kita lihat dari renovasi kita tadi itu berapa dampaknya. Oh, bergeser menjadi 2036, ya. Oh. Oke. Sepertinya aset yang Anda miliki yang tanah kosong sudah tidak ada, dan rumah yang kedua sudah direnovasi untuk aset kontrakan, ya.
Artinya Anda harus menambah income tambahan lagi. Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Nah, di sini Anda masih punya aset. Ini waktu yang tepat adalah pada saat cash flow Anda masih bagus di sini. Di daerah sini Anda uh, memiliki kesempatan untuk membuat sebuah bisnis baru, ya. Bisnis baru untuk mendapatkan income tambahan, ya. Misalnya, Anda ingin membuka usaha kuliner, ya. Jauh-jauh hari dari pada saat 1 tahun setelah pensiun Anda sudah bisa memulainya, ya. Ya. Di sini jangan di sini ya, artinya Anda masalah di 2036 cash flow-nya, tapi Anda baru buka usaha kuliner di 2034. Pertama, fisik Anda udah mulai melemah, ya. Yang kedua juga kondisinya sudah jauh berbeda dari sekarang. Ya, yang paling ideal untuk membuka usaha adalah pada saat Anda punya waktu banyak setelah pensiun dan fisik Anda masih kuat dan modal Anda juga masih ada gaps-nya cukup besar, ya. Disinilah Anda bisa gunakan sehingga income tambahan cepat masuk, ya. Ya, contohnya di sini kita kembali ke balance. Untuk bikin usaha kuliner, ya, Anda pensiun tahun 2027, tahun 2000, katakanlah tahun 2029, ya, atau 2007, 2009, ya. Anda investasi kuliner lagi. Kuliner katakan 100 juta atau 200 juta, 100 saja ya. Ya. Dari 100 juta ini kulinernya berapa income tambahan per bulan yang Anda harapkan dari bisnis yang itu? Misalnya 10 juta per bulan dapat dari bisnis itu, artinya 1 tahun sekitar 120 juta lagi tambahan, ya. Anda akan bisa tambahkan di sini tambah 120 juta, ya. Oh, salah ya. Kurang 0, ya. Ya. Artinya income tambahan di sini dari kontrakan 10 juta per bulan, dari bisnis kuliner 10 juta per bulan, artinya 1 bulan Anda dapat 20 juta. 1 tahunnya income tambahan adalah 240 juta harusnya, ya. Dan ini Anda bisa mulai di tahun 2030, ya. Kita lihat balance-nya. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa ada kenaikan, ya. Dengan pola hidup yang sama, dengan perencanaan keuangan yang sama, tetap cukup aman sampai kapanpun, karena ini ada sedikit kenaikan, ya. Dengan pola hidup yang sama Anda akan cukup aman, ya. Jadi demikian Bapak Ibu, semua dikembalikan kepada Anda, mana yang prioritas untuk dilepas lebih dahulu tergantung daripada kondisi yang ada di lapangan, di lingkungan Bapak Ibu sendiri. Dan ini bisa kita buat keputusan dengan cepat karena kita punya datanya, pembandingnya, dia tahu timing yang tepat bagi kita untuk melakukan investasi dari simulator ini. Dari simulator ini secara visual kita bisa lebih mudah dan lebih gampang membuat keputusan gitu. Dan merubahnya juga lebih gampang tanpa menghitung lagi manual dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita tinggal merubah poin-poin mana yang harus kita atur dan mana yang harus kita tambahkan, ya. Ya, ini bisa Anda ganti. Contohnya ini pengaruhnya cukup lumayan, ya, tentang jumlah pesangon yang Anda input. Kalau pesangonnya 1M, ya, pengaruhnya juga lumayan, ya.
Kita lihat balance-nya. Ya tidak, walaupun 1M masih aman lah ya, tapi setelah itu naik lagi. Dia kritisnya pada saat menikahkan anak, pada itu ini bisa diatasi sebenarnya dengan cara komunikasi ya, internal keluarga ya. Artinya kondisinya juga masih aman, walaupun eh, tunjangan hari tua Anda 1M, tadi kan 1,5 ya. Kalau 1M pun juga masih aman ya. Jadi demikian Bapak Ibu, data ini Anda bisa simulasi sesuai dengan kondisi real yang sebenar-benarnya, sehingga dapat mengurangi hal-hal yang tidak terduga terlewatkan gitu. Dan itu yang kadang-kadang orang tua pusing, apa yang dia rencanakan tidak bisa tercapai, meleset dari di luar perkiraan dia karena tidak menggunakan alat tool yang seperti ini gitu. Jadi ini mudah-mudahan banyak para pensiun sudah terbantu, memudahkan mereka apa tindakan yang terbaik buat mereka. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan tutorial ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.